Alhamdulillah hari ini kita Wakil Bupati baru Dr. Andi Bustan ABMSI buka resmi rakor TPPS. Tekankan kolaborasi semua pihak dalam percepatan penanganan stunting. Baru, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Wakil Bupati baru Dr. Andi Bustan ABMSI memimpin rapat koordinasi tim percepatan penanganan penurunan stunting TPPS Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025, di Awerange, Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru. Tepatnya di rumah kediaman Haji Safri, salah satu tokoh masyarakat Awerange. Di awal sambutannya, Wabub baru mengatakan mewakili Bupati baru yang berhalangan hadir ada agenda penting lainnya. Saya berterima kasih atas kedatangan para pemangku kepentingan dalam kegiatan ini. PJ Sekda Baru, Kepala DPM DPP KBP 3A, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Tim Penggerak PKK Baru, Kepala OPD lainnya, perwakilan PT Bank Sulsel, Kepala Galangan PT Layar Perkasa Nusantara, Camat Sopeng Riaja, Camat Balusu, Camat Tanete Riaja, Tanete Rilau dan Pujananting serta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, para Kepala Puskesmas, dan Ramil Sopeng Riaja serta Babinsa dan Babin Kamtipmas Batu Putih Kecamatan Sopeng Riaja. Wabub baru dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Baru. Untuk baru kali ini terjadi turbulensi stunting yang sebelumnya 14,1% pada tahun 2024 menjadi 24% di tahun 2025. Sehingga terjadi lompatan ini tahun ini, katanya. Kenapa di Batu Putih? Karena terdapat berisiko stunting 55 orang dan ada 12 orang ibu hamil, ada 17 kakak termasuk balita, jelasnya. Kemudian pada kesempatan tersebut Wabub baru tampil menanyakan satu persatu peserta stunting yang dihadir di rapat koordinasi stunting. Dan rata-rata mengungkapkan alasannya tidak ada nafsu makan sebab suka ngemil dan makan mie instan. Angka stunting ini penyebabnya harus diketahui, contoh terdapat 13 kakak yang masuk kategori miskin, 4 kakak desil 2 dan 1 kakak desil 5, jumlah ibu hamil 4 orang, jelasnya. Sehingga kita perlu lakukan audit stunting, mesti diubah, jangan memakai kelompok. Semua yang beresiko kita audit semua supaya dapat hasil yang sesuai dan jelas. Misalnya bagaimana pola asuhnya, atau ekonominya masuk kategori miskin atau bukan, tandasnya. Pentingnya koordinasi terpadu antar sektor, kita diskusikan dengan baik apa masalahnya. Sementara itu sesuai dengan data desa terdapat 100 juta anggaran yang dapat dikeluarkan untuk menangani ini. Sesuai anggaran desa, dan jika anggaran dipakai untuk menangani ini beli susu dan makanan, saya rasa stunting di Batu Putih selesai, ungkap Dr. Andi Bustan ABMSI di sela-sela kegiatan rakor TPPS di Awerange, Batu Putih, Sopeng Riaja. Nah, di sini ada 30 pengusaha kayu dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi stunting dan kemiskinan di sini dengan pemenuhan tenaga kerja yang efeknya dapat mengurangi kemiskinan. Semua yang ada di sini harus terlibat dalam penurunan stunting, kita tangani mulai dari Wabub, Kepala OPD Kesehatan dan PMD, kita beri makan gizi anak-anak stunting, selama itu kita tangani 56 hari, ujarnya. Sementara itu Wabub bertanya ke peserta stunting, jadi kita selesaikan hari ini stunting dan miskin. Jelas apakah ada yang belum memiliki WC? Coba dicatat ini Basnas, di sini Batu Putih tidak memiliki WC, ada 6 orang, jadi 55 orang ini harus selesai ini tahun. Itu makanya semua perusahaan di Batu Putih harus keluarkan cesernya untuk membantu ini program stunting, kata Wabub. Kita bahas stunting itu seperti apa. Yang kategori miskin bagaimana? Stunting harus ada tanggung makanannya dan susunya untuk anak-anak, jadi penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Setiap sektor harus berperan aktif sesuai kewenangannya, beber Andi Bustan. Untuk itu, ia mengajak segenap pemangku kepentingan untuk bergerak bersama melakukan pembinaan di tengah masyarakat, minimal di keluarga, tetangga, atau lingkungan terdekat masing-masing. Kalau kita semua berperan aktif, insya Allah penanganan stunting ini akan maksimal. Jelas Alhamdulillah hari ini kita melakukan rapat koordinasi terintegrasi terkait dengan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana kita ketahui bahwa stunting di Baru ini meningkat sangat
tinggi dari 14,1% menjadi 26,4% di tahun 2024, sehingga kami di tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Baru melakukan uji coba untuk membuat satu grand design bagaimana menangani stunting secara fokus dengan terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi kita stuntingnya menjadi core-nya, tetapi miskinnya juga harus menjadi perhatian karena hampir sebagian saudara-saudara kita yang punya anak stunting itu juga masuk di dalam kategori miskin, sehingga ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Hari ini kita hadir di Desa Sido karena di Desa Batu Putih karena data yang keluar paling tinggi stuntingnya di Kabupaten Baru adalah Desa Batu Putih. Nah, apa yang kita lakukan hari ini mengedukasi masyarakat terutama yang sasaran, kemudian mengajak semua stakeholder mulai dari pemerintah Kabupaten Baru melibatkan 16 SKPD. Kemudian kita undang pengusaha-pengusaha yang berlokasi di Desa Batu Putih supaya nanti dia juga memiliki kepedulian terhadap anak-anak stunting dan miskin tadi. Ada dari Basnas, ada dari desa, ada dari puskesmas, ada dari Pak Desa, Pak Camat, kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di sini kita ajak diskusi. Bagaimana menangani stunting di Desa Batu Putih ini bisa kita selesaikan dalam waktu 6 bulan, itu minimal turun 70%. Itu harapan yang kita lakukan sehingga hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan setelah itu kita akan menyusun satu model baru penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, dan itu insya Allah kita akan launching menjadi satu model baru penanggulangan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Baru. Mudah-mudahan doa-doa kita semua kegiatan ini bisa kita wujudkan dan anak stunting di Baru itu kita bisa turunkan sesuai dengan target pemerintah pusat. Saya kira itu. Terima kasih. Kita harus di bawah 14% dari 26,4% sekarang. Dan ini saya kira tidak gampang, tetapi kalau semua para pihak terlibat, maka insya Allah ini bisa kita tangani secara baik. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, ada pemerintah kabupaten, bahkan ada pemerintahan desa. Kita siapkan anggaran per desa itu minimal 10% dari dana ADD. Luar biasa. Terima kasih Pak Cokas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat berlangsung interaktif, membahas capaian program hingga strategi percepatan yang akan diterapkan di tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, usai penjelasan Wabub Baru, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Amis Rifai Mkes mengungkapkan bahwa masyarakat wajib tahu stunting itu apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya. Menurutnya stunting itu ada beberapa kriteria untuk anak-anak seperti lingkar kepala, lingkar perut, bukan cuma tinggi badan dan berat badannya. Semua dapat diakses di Posyandu, Pustu dan Puskesmas. Ada pelaporan pengukuran untuk gizi by name by address di sejumlah wilayah di kecamatan sampai desa dan kelurahan se-Kabupaten Baru. Kunci Dr. Amis Rifai. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.